nangis. Terus kenapa yang? Terus dia masih diem aja. Terus aku masuk, ya kan? Aku masuk. Terus keluar si Yahya itu tanya ke aku, Bu Dewi punya air minum? Loh, air minum nggak ada, aku bilang gitu. Nggak punya Bu Dewi gitu. Terus dia ya, selamat sehat. Saat ini saya berada di kawasan perumahan ya, blok GO1 ya, nomor 32, di mana di lokasi ini tepatnya di perumahan Mondoroko blok ya, blok GO1 nomor 32 ya, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari ya. Bahwasannya ada peristiwa ya, dugaan seorang suami bernama Yayan usia 43 tahun ya, diduga melakukan tindakan kriminal, di mana istrinya inisial S alias Santi, juga umur sama ya, yang dulu memang kenal dari rekan SMA dulu, meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit ya. Namun setelah itu ada kecurigaan bahwasanya si Yayan suami Santi ini diduga melakukan meracun istrinya ya. Dan menurut informasi warga sekitar atau di depannya Ibu Dewi ya, yang persis di depan rumahnya, memang sering terjadi cekcok atau pertengkaran ya. Dan ini saya gambarkan peristiwa ini, informasi kejadiannya pada hari Selasa ya, dan korban meninggalnya pada Rabu malam ya. Namun hari Kamis saat ini untuk petugas kepolisian ya akan melakukan olah TKP. Kita belum tahu informasi jelasnya, yang jelas ini saya gambarkan. Ini suasana lokasi yang ada di perumahan ya. Di tempat rekan-rekan media ini ya sudah di lokasi aja. Ya, pagi kan aku mau keluar nih, aku bilang ke Yahya, Bu Dewi mau keluar, bilang gitu kan. Mau kemana Bu Dewi? Mau belanja, mau pulaan, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku nggak jadi, cuma sebentar. Terus dia nangis di depan. Yang menangis? Yahya. Yahya itu? Anaknya yang nomor 2, yang 5 tahun itu. Terus? Nah itu nangis. Terus kenapa yang? Terus dia masih diem aja. Terus aku masuk, ya kan? Aku masuk. Terus keluar si Yahya itu tanya ke aku, Bu Dewi punya air minum? Loh, air minum nggak ada, aku bilang gitu. Nggak punya Bu Dewi gitu. Terus dia lari ke Pak Edi pensiunan itu. Memang dia sering mainnya ke situ. Terus Pak De, Mama minta air minum. Nah, air minum apa sih? Mama minum maco. Minum racun gitu katanya. Racun aku gitu. Terus masih belum terus Santi itu telepon ke Bu Edi gitu loh. Bu Edi, Bude saya minta air minum gitu. Terus akhirnya Pak Edi, Bu Edi ke sini, ternyata saya melihat kondisi sudah tergeletak. Di ruang tamu apa di kamar mandi? Di kamar ini, kamar tidur. Kamar depan. Terus kemudian? Nah, terus itu karena aku takut kesalahan ya, takut bagaimana ini, aku kan kalau di posisi itu kan namanya udah senior, udah tua. Nah itu terus sama siapa itu namanya Pak Edi, Bu Edi, terus Bu Ninis, siapa itu Bu Subur, akhirnya namanya udah tua-tua semua. Terus dianggap ini, aku bilang
mana kok gak diteleponkan suaminya, kan ini yang tanggung jawab harusnya kan suaminya, nanti kita kesalahan sekarangnya orang-orang Pak anu ditelepon ya nggak ada, terus nggak diangkat gitu kan. Terus habis gitu terus langsung tindak anu gerak cepat nih Pak Edi-nya ini langsung dimandiin kan jebret apa itu kotoran sama busa banyak gitu. Kondisinya sudah meninggal itu, Bu? Belum masih bisa nyebutin nama. Terus kemudian? Nah, terus itu udah dimandiin gitu kan. Terus Mbak Rina ini yang punya mobil itu ayo dibawa ke puskesmas saja gitu. Dibawa ke puskesmas. Terus kalau di rumah sakit katanya banyak prosedur karena ini urgen. Nah, kan terus di mana? Di puskesmas harus keluarga tanda tangan. Nah kan nggak bisa kan, nggak ada keluarganya. Terus habis itu pulang, terus habis itu ini harus gerak cepat, ini sudah udah apa ya namanya, udah banyak keluarga. Iya, terus habis itu mau dibawa ke rumah sakit yang nyetir Pak RT, ada Pak Edi, ada Pak Hamzah. Suaminya juga itu? Siapa? Suaminya. Kandangnya nggak ada. Suaminya itu kan nggak tahu kemana. Pokoknya di telepon nggak ada gitu. Nah, terus habis gitu ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Saiful Anwar. Bukan, ke Marsudi Waluyo. Itu di situ. Terus aku namanya aku ya masih beredek. Aku kan nidurin adiknya Yahya ya. Itu tak tidur di sini. Aku wis beredek. Terus setelah itu tak kasihkan Bu Ninis karena aku punya keperluan juga kan. Keperluan ada pertemuan gitu, terus tak anukan di depan Bu Ninis itu. Terus aku keluar, terus sore aku pulang ke sini, tak tanya kan anak-anak itu si Saswa Yahya, tanya Mama gimana? Mama di rumah sakit. Terus ada Pak Edi di kan malam, Edi itu kok kumpul-kumpul gitu. Terus katanya itu meninggal gitu. Meninggalnya kabarnya dari keluarga. Kalau sebelumnya sempat terdengar cekcok atau gimana? Iya. Kalau itu ya nggak sering banget sih. Ya kalau sering banget ya enggak, tapi ya ada lah. Ada. Kalau kemarin sendiri gimana? Kalau maksudnya pagi kayaknya ada, cuman aku kan nggak dengar, aku cuman dengar ceritanya itu. Oh, sempat ada cerita ya? Sempat jerit-jerit gitu, aku sampai trauma. Nah, tak pikir jeritnya itu ya biasa gitu. Kita pukul berapa Bu? Jeritnya itu ya sekitar jam 9 itu, kan jam 8 masih status. Tapi suami ada jam 8 itu? Gak ada, sudah. Pokoknya waktu kasus itu nggak ada suaminya. Enggak, maksudnya jeritan. Ceritanya aku ya nggak tahu itu ada suaminya apa enggak, kita nggak tahu kan di dalam aku nggak mau urusan ini. Tapi sempat yang Ibu tahu selama ini sempat ada pemukulan atau apa gitu? Kalau pemukulan akhir-akhir ini kayaknya nggak ada sih. Kurang tahu ya. Statusnya itu sempat cerita. Kalau di statusnya itu ya cuman ngomongin anaknya apa sih statusnya itu, pokoknya mudah-mudahan anakku jadi anak yang beruntung gitu aja ya, cuman gitu. Terima kasih. Jadi ini dugaan sementara adanya KDRT mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi memang benar kejadian ini. Kemudian kami tadi malam jam 1.00 dapat laporan dari pelapor di warga setempat. Kemudian kami langsung datangi TKP.
dan memang informasi yang saat ini kami dapat memang yang bersangkutan meninggal dunia korban di rumah sakit, informasi sementara KDRT ya. Kemudian dugaan pelaku sementara adalah suami korban sendiri. Kemudian korban saat ini masih di rumah sakit RSA, masih dilakukan otopsi. Untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman terkait dengan motif adanya korban yang meninggal dunia. Dugaan sementara kalau dari pihak rumah sakit yang pertama hasil visum sementara ya dari rumah sakit yang pertama korban masuk itu memang dugaan ada minum cairan yang dibilang itu sebagai alat biasa dibersihkan untuk membersih lantai. Nah, tapi sementara masih kami dari Polsek sama Reskrim Polres Malang untuk melakukan pendalaman terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi. Informasi yang kami dapat saat ini memang yang bersangkutan mengalami KDRT. Kemudian mungkin di dalam kejadian itu yang bersangkutan mungkin apakah disuruh minum atau gimana kami belum tahu pasti. Yang jelas dari hasil keterangan dari medis kemarin bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi cairan atau biasa disebut pembersih lantai. Siapa yang menemukan pertama dan membawa ke rumah sakit? Informasi yang kami dapat dari saksi saat ini dugaan bahwa yang bersangkutan anaknya sendiri yang melapor ke tetangga. Kemudian tetangga datang melihat ke rumah korban dan ternyata korban saat itu lemas. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Posisi di mana korban waktu itu? Awal itu di dalam rumah ya? Yang jelas di dalam rumah, tapi untuk saat ini kami masih pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan itu kejadiannya sekitar jam berapa dan waktu? Informasi kejadiannya kemarin hari Rabu, tanggal 24 Januari sekira pukul 13.00. Untuk suaminya sekarang di mana? Untuk suami sekarang masih dampingi korban untuk lakukan otopsi. Oke. Komandan, itu diawali percekcokan atau bagaimana? Ini saya masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi. Yang jelas informasi saat ini yang sementara yang kami dapat bahwa anak korban sendiri melapor ke salah satu tetangga bahwa ibunya sedang dipukul oleh bapaknya. Berdasarkan hasil olah TKP oleh tim penafis dari Polres Malang, ada beberapa barang bukti yang diamankan. Pertama adanya botol tempat cairan pembersih lantai, kemudian 1 buah gelas, kemudian juga ada baju korban yang ada bekas sentahan, dan juga ada kain lap dari baju anaknya yang dipakai untuk lap sisa muntah. Sementara itu yang diamankan oleh tim. Itu untuk sementara kita masih menunggu dari forensik laboratorium terkait dengan perkembangan dugaan pemukulan dan lain sebagainya, karena memang ada tanda-tanda lebam dan sebagainya di tubuh korban. Namun kita masih menunggu pendalaman dari tim laboratorium forensik. Untuk tindakan ini kan hanya mendukung mencari keterangan tambahan sidik jari dan sebagainya. Sementara suami korban gimana saat ini? Suaminya? Saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ikut kegiatan di ini. Kalau ikut di kegiatan di kampung jarang aktif. Hampir jarang ada kegiatan kerja bakti, itu jarang. Nggak mau datang atau nggak datang? Nggak datang, hampir nggak datang. Iya, masalahnya. Pak Yaya ini pekerjaannya apa? Kalau sekarang sih katanya di kayak MLM itu. Di apa itu namanya? Eco racing kayak gitu, yang jual produk-produk eco racing kayak gitu. Itu apa namanya sih, mobil? Oh, produk penghemat BBM itu. Sahabat karib. Nah niku. Mau mboten ngertos. Masalah jarang keluar orang. Saya ketua RT itu ditelepon karena saya dinas. Itu Bu Yayan dibilangnya itu keracunan, ya, begitu. Nah, setelah itu
itu sudah jam 11, habis itu langsung saya lihat sudah habis dari puskesmas ditolak, langsung ya sudah ayo diantar ke UGD gitu aja. Kondisinya waktu itu gimana, Pak? Masih sadar. Tapi Masih sadar. beliau sempat bisa ngomong. Bisa ngomong. Dia yang diomongkan apa, Pak, waktu itu? Waktu Minum itu kan saya racun. koordinasi sama 3 orang pengantar. Saya, Wakil RT, habis itu Pak Edi. Saya tanya, Pak Edi ini dibawa kemana rumah sakit terdekat? Bilang gitu kan. Nah, terus, udah Pak Ali, terserah Pak Ali yang terdekat aja. Yang terdekat Marsudi Waluyo, saya bilang gitu. Nah, terus almarhum ini nyaut dari belakang, dia kan tidur gitu. Pak Ali bawa ke rumah sakit Muhammadiyah saja. Saya sampaikan, Bu, rumah sakit Muhammadiyah itu jauh di Landung Sari toh. Sisinya kan di Landung Sari. Jauh. Ibu kondisinya udah lemas, bilang gitu. Terus ibunya bilang, sudah kita cari rumah sakit terdekat, rumah sakit sama aja, nanti kalau minta dirujuk baru setelah ada penanganan pertama, saya bilang gitu. Ya udah terserah Pak Ali. Gitu. Racun itu diminum sendiri atau diminumkan Nah, oleh itu Pak? ya nggak tahu. Nggak tahu. Terus sempat ngomong nggak, sempat cerita? Enggak. Pak, ketika berbicara itu bau nggak, Pak? Sempat masuk ke dalam rumah. Siapa? Bapak panjenengan. Enggak, saya sudah datang itu sudah kondisi di dalam mobil. Ini apa namanya? Almarhum itu udah siap dibawa ke rumah sakit karena nunggu saya masih dihubungi itu karena sementara saya kan Pak Yayanya kerja. kemana? Pak Yayanya nggak ada. Ya, alasannya kerja. Tapi memang ada KDRT. Apakah sempat korban menceritakan itu kepada warga yang mengantar? Enggak. Yang diceritakan hanya yaitu tadi minta diantar ke rumah sakit Muhammadiyah, hanya rumah sakit Muhammadiyah itu kondisinya jauh. Akhirnya saya tak bijaksanai cari rumah sakit yang terdekat, yaitu Marsudi Waluyo di sini. Selain racun itu Pak, ada lebam-lebam mungkin Pak dari tubuh korban? Sepenglihatan saya nggak ada gitu. Tapi yang jelas medis yang lebih tahu, maksudnya kan kondisinya beliau kan memang kecil, apalagi mungkin ini akibat sebab nangis atau apa kan kita nggak tahu juga. Yang jelas itu sudah tertidur aja beliau itu, tertidur muntah kita sediakan tas kresek tuh. Pak, apakah selama muntahnya itu nggak bau atau apa? Nggak, saya selama di mobil nggak merasa bau, hanya itu muntahnya itu sempat keluar atau enggaknya saya juga kurang tahu karena kan saya ngemudi. Ngomong itu ya, tadi ada bau cairan mungkin ya, apa yang teracun gitu nggak merasa bau saya karena kan saya ngemudi, beliau kan di belakang. Kalau keluhan selama perjalanan di dalam mobil apa, Pak? Mengeluh apa? Enggak ada sih, yang ngomongnya itu aja, minta ke rumah sakit Muhammadiyah. Terus saya bilang kalau itu jauh, saya carikan yang terdekat dulu, nanti kalau mau dirujuk. Pak, selama ini apakah warga sekitar sini mendengar korban dan suaminya sering bertengkar? Sering, kalau bertengkarnya sering. Apakah pertengkaran itu sampai kekerasan fisik? Ya ada kekerasannya, hanya kalau yang pernah laporan sama saya, nah itu saya ajak ke kepolisian, beliaunya nggak mau. Jadi korban itu pernah laporkan? Pernah ke RT, pernah laporan, tak ajak ke. Laporan itu apa yang disambatin? Ya gitu, katanya ditendang, kan gitu, hanya ayo Bu ke puskesmas dulu atau bagaimana, mana yang sakit diperiksakan, apa saya antar saya bilang gitu, tapi beliaunya nggak mau. Berapa kali Pak laporan ini? Ya mungkin ada kalau 3 kali atau 2 kali ya, lupa saya, kejadiannya udah lama. 2023 terakhir 2000 sebelum punya anak ini loh, yang masih bayi ini loh ya, itu sudah COVID itu ya. Enggak ya, mungkin 1 tahunan yang lalu lah mungkin, atau 1 tahun lebih sedikit gitu. Nah itu habis itu saya sudah nggak pernah lagi mendengar ada keributan, tapi kok tiba-tiba hamil kan, terus melahirkan itu, makanya itu ya saya pikir sudah baik-baik saja, ternyata malah lebih fatal seperti ini. Pak, akhirnya. namanya jenengan siapa? Ali Mas Yudi. Ali Mas Yudi. Iya. Bapak Ketua RT 04 RW 15.
Awas,